Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Daniel Isbil dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, nomor induk 220301100071. Saya mendapat bagian tugas matkul Islam dan budaya, yaitu materi budaya dan agama dalam dinamika sejarah. Seringkali kita temukan dalam budaya, dalam Indonesia sendiri itu seperti kata-kata majelis, rakyat yang diambil dari kata bahasa Arab yaitu ro'iyah. Kemudian sejarah sendiri, bahkan sejarah ini diambil dari bahasa Arab yaitu syajarah. Nah, apa sih hubungan antara budaya dan agama itu sendiri? Ini akan saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Ya, yang pertama, pengertiannya dulu. Pengertian agama dan budaya. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak, dan gama kacau. Jika digabung jadi agama tidak kacau. Jadi fungsi agama ini sendiri layaknya norma, yakni untuk mengatur seseorang, mengatur suatu kelompok agar tidak kacau. Bayangkan saja jika tidak ada agama, bagaimana bagaimana dunia jika tidak ada agama ini akan sangat kacau sekali. Nah, agama dan budaya. Agama memiliki tujuan untuk memelihara atau mengatur hubungan seseorang atau sekelompok orang terhadap realitas tertinggi yaitu Tuhan. Juga untuk mengatur realitas sesama manusia dan alam sekitarnya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata agama berarti prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian mengenai pengertian budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, dan adat istiadat. Nah, ada pengaruh alam terhadap perkembangan budaya dan agama. Agama lahir di dunia karena memang diperlukan oleh setiap manusia. Ketidakmampuan mengatasi segala persoalan hidupnya menggiring mereka kepada kepercayaan terhadap yang gaib dan dianggap bisa mengatasi persoalan tersebut, yang juga bisa dikenal dengan istilah supranatural. Kepercayaan inilah yang selanjutnya melahirkan agama. Dasar agama adalah kepercayaan terhadap Tuhan. Kondisi alam sekitar memberi pengaruh yang tidak sedikit dalam membentuk manusia yang hidup di alam ini, baik jasmani maupun rohani, yang berujung pada perbedaan cara hidup dan berbagai tradisi lain. Secara jasmaniah, manusia sebagai makhluk hidup senantiasa memenuhi kebutuhannya dari alam. Untuk itulah mereka menggunakan pikiran sederhana bagaimana mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk hidup. Lanjut. Interaksi agama dan budaya lokal. Nah, ini beberapa hubungan agama dan budaya. Yang pertama yaitu akulturasi kebudayaan. Proses akulturasi kebudayaan merupakan dampak dari kenyataan lain bahwa setiap kebudayaan itu selalu mengalami persebaran atau difusi. Sering seperti masjid-masjid, contohnya Masjid Kudus ya di Jawa Tengah, Masjid Demak, bangunannya sendiri itu diakulturasi dengan budaya. Tidak layaknya masjid-masjid yang masjid di Arab ya. Masjid di Arab kan contoh sederhananya kubahnya sendiri berbentuk setengah lingkaran. Kalau di Indonesia di Masjid Demak itu masjid sudah kita akulturasi jadi berbentuk masjid, tetap masjid cuma bentuknya mengikuti budaya Indonesia. Nah, yang kedua yaitu akulturasi dan asimilasi budaya dan agama. Proses komunikasi agama melahirkan kesepakatan-kesepakatan sehingga membentuk komunitas agama yang diikat dalam satu agama atau pemahaman yang sama. Seperti organisasi-organisasi besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Nah, disitulah kita
mengasimilasi budaya dan agama, tetap menjaga kebudayaan agama, tetap menjaga kebudayaan Indonesia namun dengan nuansa agama. Dan yang ketiga, interaksi Islam dan budaya. Ketika agama masuk di dalam masyarakat, budaya atau adat istiadat seringkali sulit ditinggalkan. Budaya setempat berfungsi sebagai filter bagi masuknya budaya dan agama baru dari luar. Nah, ini yang paling berdampak bagi budaya Indonesia. Jadi seperti adat-adat yang dipertahankan. Kalau misalkan dahulu itu kita di Indonesia memakai sajen misalnya, memakai sesajen karena adat di Indonesia seperti itu. Semenjak masuknya agama, tidak dihilangkan budaya sajen itu, cuma diganti ke yang lebih bermanfaat seperti tumpeng ya, acara tumpengan. Tidak dirupakan barang-barang yang mistis seperti itu, tapi kita gunakan nasi tumpeng, lalu kita potong, kita bagi-bagi ke orang-orang, bagi-bagikan ke masyarakat. Nah, seperti itu adalah dampak Islam bagi budaya kita. Selanjutnya, menurut seorang budayawan Ngatawi Al-Zastrow, dalam konteks kenusantaraan yang ada di Indonesia, budaya, tradisi, dan seni itu menjadi alat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama. Yang paling kita kenal tokohnya yakni Sunan Kalijogo ya. Beliau menyampaikan agama itu tidak melewati ajaran-ajaran orang Arab. Beliau menyampaikan melalui alat budaya Indonesia, melalui tradisi dan seni Indonesia. Beliau menyampaikan menggunakan banyak sekali. Yang pertama seperti wayang. Wali-wali terdahulu, sunan-sunan terdahulu juga menyampaikan seperti menggunakan lagu ya, seperti ilir-ilir. Itu juga menggunakan tradisi Indonesia, tradisi budaya. Lanjut. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa agama dan budaya itu memiliki kaitan yang sangat erat dalam sejarah, baik dalam segi akulturasi budaya maupun perkembangan budaya itu sendiri. Bahkan banyak sekali tradisi-tradisi agama yang dimasukkan dalam budaya Indonesia. Seperti makalah yang ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah ya, ada yang berkata seperti ini: Al-muhafadatu ala qadimil jadid, al-muhafadatu ala qadim wal akhdu bil jadidil aslah. Kita itu mempertahankan sesuatu yang lama, yang baik, namun akhdu mengambil bil jadidil aslah, sesuatu yang baru namun baik. Tetap mempertahankan tradisi lama, namun juga mengambil tradisi baru yang baik. Yaitu slogannya Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mempertahankan tradisi-tradisi Indonesia, namun juga mengambil hal-hal baru jika dirasa hal itu lebih baik, tanpa menghilangkan tradisi yang lama. Seperti itulah hubungan agama dan budaya dalam sejarah Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.